Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Jamaah sholat al-jihad yang insyaallah senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam ini walaupun diguyur hujan cukup lebat, kita masih bisa hadir untuk melanjutkan bahasan kitab Riyadhus Shalihin. Ya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan tercatat sebagai amal soleh. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang kelak akan mendapatkan syafaat karena kita istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Baik Bapak-Bapak sekalian, malam ini kita sampai pada bahasan bersegera dalam kebaikan. Ya, jangan menunda-nunda. Gitu. Ya, kita baca buku babnya. Bismillah. Babun fil ibadarati ilal khairat. Gitu. Bab bahasan gitu, tentang ibadah roh itu artinya bersegera, bersungguh-sungguh dalam kebaikan. Ya. Wa hasa man tawajjahu li khairi alal iqbali alaih bil jadi man tabdihi. Dan menganjurkannya untuk mensegerakan kebaikan itu kepada orang lain. Jadi bukan hanya kepada kita, tapi juga orang lain kita anjurkan. Ya, agar orang lain juga bersegera dalam melakukan kebaikan itu. Di sini dikasih catatan bil jadi, dengan kesungguhan, tanpa ada keraguan sedikit pun gitu. Ya. Berangkat gak nih ya? Berangkat gak nih itu? Banjir gak nih? Banjir gak? Baik. Penulis kitab ini mengutip dua ayat. Pertama Al-Baqarah 148, yang kedua Al-Imran 133. Gitu. Jadi memang bagusnya kalau kita menulis itu, yang pertama kita tulis ayat. Gitu. Lalu ayat kita lengkapi dengan hadis yang relevan. Gitu. Oke, ayat Al-Baqarah 148 bunyinya walikulli wijhatun huwa muwalliha pastabiqul khairat. Kita seringkali mendengar kata ini, familiar sekali. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Itu ayatnya. Walikulli wijhatun huwa muwalliha. Dan bagi tiap-tiap umat, bagi tiap-tiap orang, Allah sudah tetapkan muwalliha, kiblatnya lah. Pastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Jadi ayat ini bukan bersegera tapi berlomba. Gitu. Ya, apa tujuan lomba itu? Ya, memenangkan. Kalau lari
orang lomba lari, lomba gerak jalan cepat misalnya, apa tujuannya? Paling depan dia, ya kan? Paling depan. Sama yang motor juga, pengen paling depan, paling cepat sampai gitu, paling menang. Nah dalam hal kebaikan kita diperintahkan begitu oleh Allah. Ya. Kemudian yang kedua, Ali Imran 133, ayat ini familiar juga. Dan senada dengan Ali Imran 133 itu, senada ya, cuman kata depannya beda. Surah 57 Al-Hadid ayat 21. Gitu. Sudah buka silakan. Ali Imran 133 itu ya sering dibaca, hafal lah ya. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ar wa'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Oke. Nah, senada dengan Ali Imran 133 itu Al-Hadid ayat 21. Surah 57 ayat 21. Saya belum hafal ayat ini. Kalau di Ali Imran 133 maksudnya, wasari'u, kalau di sini sabiqu ila magfiratim mir rabbikum. Kalau tadi wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannah. Di sini juga sama. Cuma depannya beda. Sabiqu di sini. Paling dululah gitu loh. Sabik, makanya kan sering kita sebut as-sabikunal awalun. Dalam sejarah, ketika kita bahas sejarah tarikh itu, ada yang disebut dengan as-sabikunal awalun. Orang yang pertama masuk Islam, kelompok golongan orang yang pertama masuk Islam. Ya kan? Di kalangan wanitanya Siti Khadijah. Di kalangan anak mudanya Ali bin Abi Thalib. Di kalangan seniornya Abu Bakar. Gitu. Ya. Baik. Nah, Bapak Saudara sekalian, apa alasannya atau sebelum saya sampai apa alasannya agar kita bersegera itu, kita lihat ayat ini dalam hal urusan akhirat, dalam hal urusan surga gitu, kita disuruh bersegera. Gitu. Tapi dalam hal urusan dunia, ayatnya banyak sekali kita temukan dalam Al-Quran. Misalnya, pasiru fil ardi, panzuru kaifakana akibatul mukadzibin misalnya. Ayat lain, akibatul mujrimin. Tapi perintahnya ada yang pakai pasiru, ada yang kul siru, berjalanlah di muka bumi ini. Jadi dalam urusan dunia, kita disuruh berjalan. Tapi urusan dunia, urusan akhirat, kita disuruh bersegera. Gitu. Cuma dalam realitanya kita terkadang terbalik. Urusan dunia kita buru-buru, cepat-cepat, takut ketinggalan. Tapi urusan akhirat lambat gitu. Contoh, kita mau keluar kota atau keluar negeri naik pesawat. Ya pesawatnya kita harus boarding itu misalnya jam 3 atau jam 4 subuh. Gitu. Jam berapa kita bangun dari rumah? Jam 1.
Bahkan nggak bisa tidur itu. Iya kan? Iya Pak. Takut ketinggalan kan? Hangus tiketnya gitu. Tapi kalau untuk urusan ibadah gitu, misalnya ke masjid aja, ntar belum azan gitu kan, atau ntar belum qomat gitu. Ya, baik. Nah baru kita bicara alasan. Kenapa untuk urusan ibadah, untuk urusan akhirat kita disuruh bersegera? Di hadis pertama itu ada 8 hadis materi ini ya, tentang bersegera dalam kebaikan, ada 8 hadis. Alasan pertama, hadis pertama, alasan dikutip oleh hadis pertama, kenapa kita harus bersegera? Ya, saya baca aja hadisnya. Fal awalu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'malis sholihah. Badiru bil a'malis sholihah fasatakunu fitanun kakita'il lailil muslim yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yubayyi'u dinahu bi'aradid dunya. Rawahu Muslim. Oke, hadis pertama Imam An-Nawawi mengutip hadis riwayat Imam Muslim. Badiru bil a'malis sholihah, kata Nabi. Bersegeralah kalian untuk melakukan amal soleh. Nah kita klasifikasi dulu atau kita urai kriteria amal soleh itu Pak. Apa yang disebut dengan amal soleh itu? Ya. Di surah 67 Tabarok, ya kan? Ayat keduanya. Alladzi khalaqal mauta liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Oke. Apa itu amal soleh? Ada kriterianya Pak, amal soleh itu. Pertama, sesuatu dikategorikan amal soleh kalau sesuatu itu ada dasar perintahnya. Ada dasar perintahnya. Kalau nggak ada dasar perintahnya Al-Quran atau As-Sunnah, nggak bisa kita sebut amal soleh dia. Amal salah malah jadinya. Ya. Nah kita terkadang umat ini sering tersugesti gitu ya oleh ganjaran-ganjaran gitu. Misalnya orang yang puasa Rajab, tanggal 1 sampai tanggal 10 Rajab, dia puasa, maka dia akan mendapatkan macam-macam. Sering kita tersugesti. Padahal kalau kita telusuri hadis sahih tentang amalan khusus di bulan Rajab, bulan Sya'ban, hampir nggak ada. Kalaupun ada, hadis-hadis maudhu gitu. Artinya hadis maudhu itu hadis yang diragukan keasliannya. Nah, kita kadang sering terjebak di situ. Jadi kalau kita mau melakukan amalan di bulan Rajab ini, lakukan amalan yang umum, yang di setiap bulan ada. Cuma di bulan Rajab itu diminta lebih serius gitu. Lebih bersungguh-sungguh. Amalan umum apa? Puasa Senin Kemis, puasa Daud, puasa 3 hari tiap tengah bulan. Itu ada dalilnya. Maka di bulan ini suruh kita untuk serius gitu. Kalau bulan lain kita Senin Kemis kadang-kadang gitu ya. Kalau lagi pas ekonomi lagi susah kita puasa gitu ya. Nah di bulan ini disuruh ditekankan gitu. Kemudian sholat. Kalau di luar lain, bulan lain sholat malam kita misalnya terbatas 2 rakaat
terus 3 witir misalnya. Maka di bulan ini bisa lebih banyak. Baik. Oke, jadi kriteria amal soleh yang pertama itu. Nah yang kedua, kriteria amal soleh itu dalam pelaksanaan, di samping ada dasar tadi, dalam pelaksanaannya ittiba'ur rasul, mengikuti contoh. Mengikuti contoh Rasul. Ya, jadi kalau sudah ada perintah, maka otomatis akan ada istilahnya ada juklaknya, ada juknisnya. Gitu. Nah yang terakhir barangkali ya, ini yang perlu kita usahakan ya. Amal soleh itu kriterianya di samping tadi berdasar tata caranya ittiba'ur rasul. Nah yang ketiga ini Pak, ada pengaruh, ada dampak positif yang dirasakan oleh orang lain. Ini amal soleh Pak. Orang lain merasakan dampak dari amal yang kita lakukan, maka itulah dia amal soleh. Gitu. Sholat misalnya, itu amal soleh. Orang lain merasakan sholat yang kita lakukan, kategorinya amal soleh itu orang lain merasakan. Sholat yang kita lakukan orang lain merasakan dampaknya. Apa? Orang itu merasa ya, kalau dengan kita itu percaya banget gitu loh. Dia nggak ragu sama sekali. Percaya banget. Ya, ketika kita ada hajat kebutuhan kita datang keperluan untuk pinjam uang misalnya gitu, dia percaya banget. Kenapa? Sholat yang kita lakukan itu, kita jujur, kita amanah. Gitu. Ini kriteria amal soleh. Baik, jadi Nabi dalam hadisnya mengatakan badiru bil a'malis solihah. Bersegeralah kalian dalam melakukan amal soleh. Kenapa? Pasatakunu pitanun kakita'il lailil muslim. Karena akan terjadi fitnah, gitu. Cobaan, ujian. Seperti dicontohkan di sini, digambarkan oleh Nabi di sini, seperti malam hari, gitu. Ya, malam hari. Malam hari itu terjadi cepat sekali perubahannya. Ya, cepat sekali perubahannya. Tadi baru jam 8, sekarang sudah jam 10. Gitu. Tadi jam 10, sekarang udah jam 2. Gitu. Cepat sekali. Kenapa cepat sekali? Karena kita tidur biasanya. Ya. Atau kita lagi sibuk. Kalau kita lagi sibuk, itu terasa sekali perjalanan waktu itu. Cepat sekali. Ya. Tapi kalau kita lagi nganggur gitu ya. Ini kok lama banget ya gitu. Perasaan gitu. Tapi kalau kita lagi asik dengan pekerjaan, lagi sibuk dengan pekerjaan, itu enggak terasa. Udah jam segini ya. Nah, gitu. Nah, digambarkan oleh ini Pak, kenapa kita disuruh bersegera? Ya, Nabi menggambarkan yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiron. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiron. Kenapa kita disuruh bersegera? Agar tidak terjadi ada orang yang paginya beriman, sorenya kafir. Ada orang yang sorenya beriman, paginya kafir. Ini fitnah Pak. Yang namanya keimanan itu sangat mudah berubah. Sangat mudah berubah. Sangat cepat berubah. Makanya kita salah satu doa yang dianjurkan untuk kita doakan adalah Allahumma sabit qalbi ala dinik. Ya Allah, mantapkanlah hatiku dalam
beragama. Oke Bapak, jadi pertama kenapa kita harus bersegera, karena bicara keimanan, keimanan itu perubahannya sangat dinamis. Ya, nggak usah jauh-jauh lah, misalnya dalam konteks politik, Ya. Dulu ada orang yang mengatakan si A itu macam-macam kan, tapi berubah dia menjadi pembela si A. Ya, dulu dia hinakan si A itu, apa sih dia kemampuannya gitu. Tapi kemudian berubah. Dan setelah dia berubah, hampir 180 derajat perubahannya. Ya, misalnya kalau dalam konteks politik itu yang namanya si tompol tuh. Ya kan dulu kan dia Jokowi itu dia direndahkan banget kan. Ketika dia masih di Demokrat kan. Tapi sekarang apa? Atau si yang pakai sorban itu ngibulin. Ya kan sampai Pak Amin Rais dibilang apa? Mulutnya seperti comberan katanya. Ini kan kalimatnya masa. Baik. Nah yang kedua Bapak Saudara sekalian, kenapa kita diminta bersegera kalau hadis Nabi seperti ini? Karena iman itu memang kalau dilihat klasifikasinya Bapak Saudara sekalian, iman itu ada yang disebut dengan iman maksum. Iman yang sifatnya stabil. Ya. Iman yang sifatnya stabil. Iman siapa ini? Dari dulu sampai sekarang itu tetap saja. Iman malaikat. Sifatnya la yazid wa la yankus. Gitu. Bukan iman maksum, tapi iman maktub, malaikat, iman maktub namanya maktub. Dia sudah tertulis seperti itu. Karena sifatnya tadi la yazid wa la yankus, tidak bertambah, tidak berkurang. Stabil. Karena malaikat tidak punya nafsu. Nah yang kedua, ada jenis iman yang oleh Nabi dikatakan yazid walayankus. Terus bertambah, tidak pernah turun. Ini iman maksum namanya. Imannya para Nabi. Nah manusia, kita nama imannya iman makbul. Sifatnya apa? Yazid wayankus. Kalau malaikat la yazid walayankus. Kalau nabi, para nabi yazid walayankus. Kalau manusia dibuang semua laknya. Yazid wayankus. Jadi iman manusia itu ada kalanya bertambah, ada kalanya turun. Ya, naik turun. Nah bagaimana agar iman kita bertambah? Sama Bapak punya handphone, bagaimana supaya baterainya itu tetap full? Harus dicas. Nah iman juga perlu dicas Pak. Apa alat pengecas iman? Ketaatan. Kita laksanakan perintah-perintah Allah, apakah iman akan terus. Di samping yang kedua, pergaulan. Ya, pergaulan. Dengan siapa kita bergaul, itu menentukan keimanan kita Pak. Makanya Nabi suruh kita bergaulah dengan orang-orang soleh. Ya, bergaulah dengan orang-orang baik, maka keimanan kita akan terus tambah. Kemudian yang kedua, iman itu turun karena maksiatillah, melanggar, meninggalkan perintah Allah, maka iman akan turun. Ya. Baik, nah yang kedua, kalau berdasarkan Al-Quran, kenapa kita harus bersegera? Ya, karena umur Pak. Karena umur. Ya,
kita tidak bisa pastikan sampai kapan, sampai berapa lama umur kita ini. Ya. Beberapa waktu yang lalu, belum lama, belum 2 mingguan, ya, ada teman ngajar saya, sama di Bani Saleh waktu itu di SMA. Beliau pindah ke negeri karena diterima diangkat dari kontrak gitu ya. Suami istri Pak, istrinya meninggal malam Kamisnya. Jadi masuk rumah sakitnya bareng, masuk ruang ICU-nya bareng. Istrinya meninggal malam Kamis, kemudian diurusnya di Kamis jam 9, langsung dikapani, dimakamkan di Pedurenan. Selesai pemakaman, ada telepon dan keluarga terima, suaminya kritis, akhirnya meninggal juga. Ya, sehari kemudian saya dapat berita teman waktu di Aliyah, saya Sanawiyah Aliyah, dapat info meninggal juga. Beberapa orang senior sudah banyak yang meninggal. Kalau di sini salah satunya Pak Samadi ya, terus Pak Dardiri ya. Gitu. Oke, jadi kenapa kita harus bersegera, jangan menunda-nunda untuk melakukan kebaikan karena bicara umur. Tidak ada jaminan kapan. Ya, jangan berpikir nanti kalau saya sudah kaya, saya baru berzakat. Nanti kalau saya sudah punya, saya baru berbagi. Khawatir belum sampai kaya sudah. Nah makanya Bapak Saudara sekalian, silakan dibuka surah 63 ayat ke-10 kalau tidak salah. Ya. Allah mengatakan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Oke. Belanjakanlah hartamu wa anfiqu mimma razaqnakum, belanjakanlah, infakkanlah apa yang Allah telah berikan kepadamu, min qabli ayyati ahadakumul maut, sebelum datang kematian. Gitu. Jangan sampai seperti seseorang yang Allah gambarkan, ya, buat kita Allah beri gambaran, ada orang ketika ajal datang menjemputnya, dia berkata, fayaqulu rabbi laula akhartani, ya Tuhanku, tangguhkan, tunda sebentar saja. Gitu. Ila ajalin qarib, tunda sebentar aja. Gitu. Kenapa? Dia belum berbuat baik. Tunda sebentar aja agar aku bisa berbuat baik. Apa kata Allah ayat berikutnya? Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan pernah tangguhkan. Allah enggak akan pernah tunda. Ya. Ini Pak, kalau bicara umur ini, seandainya bisa ditunda, bisa ditangguhkan, kita masih ada kesempatan untuk melakukan apa yang belum sempat kita lakukan. Cuma ayat ini mengatakan, kalau dari segi grammar, ya, dari segi grammar, Allah menggunakan huruf lan di sana, bukan la. Lihat kalimatnya, ayat 11-nya. Walai yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Kalau lan itu, kaidahnya itu sifatnya apa bahasa Inggrisnya ya? Selamanya. Enggak akan pernah ada kesempatan. Tapi kalau la, sesaat.
Hari ini mungkin nggak dikabulkan, nggak di permintaannya nggak dikabulkan. Tapi suatu saat terus kalau begitu. Tapi ini Allah gunakan lan sampai kapanpun tidak akan pernah ada penundaan itu. Jikalau waktu durasi ajal sudah datang, udah. Gitu. Ini makanya kita kenapa harus bersegera, jangan menunda-nunda. Gitu. Banyak contoh Pak, banyak contoh. Ya. Tempo hari saya diminta ngisi tausiah atas meninggalnya seseorang itu di perumahan elit ya, karena beliau ini departemen keuangan ya, daerah Cibubur sana itu, rumahnya luar biasa, isinya cerita ya, isinya cerita. Pak Ustadz, ada penyesalan dari keluarga gitu. Kenapa Bu? Suami saya belum haji gitu. Karena dulu saking sibuknya beliau berpikir nanti saja hajinya kalau sudah mulai agak senggang-senggang dikit gitu. Akhirnya menyesal, uangnya banyak, hartanya banyak gitu ya. Sering keluar negeri tapi haji belum ya. Akhirnya bisa nggak Ustadz dibadalin gitu. Dibadalin. Ada namanya badal haji. Ya. Nah, prakteknya Pak di Saudi saat musim haji itu banyak praktek badal haji itu sampai dapat sertifikat. Ya. Tapi kalau menurut Muhammadiyah deh kayaknya berdasarkan ayat-ayat badal haji itu kalaupun boleh gitu ya, karena memang ada hadisnya, itu syaratnya harus keluarga dan orang keluarga yang membadalkan itu yang sudah haji. Ini kadang-kadang badal haji kan dia sambil melaksanakan haji sambil ya jadi ada sampingan gitu loh. Ya. Banyak Pak prakteknya itu. Nilainya hampir 40 juta badal haji itu. Oke, ini satu contoh ya. Satu contoh. Termasuk dalam hal haji sekarang ini Pak. Ya, banyak orang karena waiting listnya demikian lama, hanya nggak sabaran ditarik lagi tuh Pak. Uang setoran yang sudah dibayarkan itu ditarik lagi. Ya, apalagi kemarin ya, ada misinformasi gitu, haji katanya dibatasi, maksimal usia 65, usia saya sudah 70, saya nggak mungkin berangkat, udahlah saya tarik lagi. 65 itu kemarin, saat pandemi, maksimal itu usia 65, itu maksimal. Ya, saat pandemi, kenapa? Ya dalam rangka menjaga gitu. Makanya haji kemarin Pak yang meninggal itu agak turun, bukan agak turun drastis angka kematiannya. Kenapa? Karena yang berangkat tuh usia-usia. Nah kalau sekarang nih dibebaskan. Makanya dominan sekarang yang berangkat haji itu di atas 65. Ya. Baik. Jadi banyak orang yang karena menunda-nunda dia belum sempat melakukan ibadah karena sudah keburu meninggal. Gitu. Ya. Nah, terkait dengan haji lama sekian tahun nunggunya, niatnya harus dilaksanakan dulu. Ya. Kemudian setelah niatnya kita laksanakan, kita pasrahkan kepada Allah. Allah punya cara. Gitu. Ya. Tetap saja daftar gitu. Nah, cuman kayaknya sekarang Bapak Ibu sedikit saya singgung soal haji ya. Pelunasan haji tahun ini, mereka yang tunda tahun 2020 sudah lunas, terus nggak berangkat karena pandemi gitu ya.
atau tahun 2021 gitu, tunda, nggak berangkat, itu nggak bayar lagi, dia sudah lunas. Tapi yang 2022 sudah lunas, tapi nggak berangkat karena kuotanya 50% kemarin, bayar dia, nambah 9 jutaan. Yang 2023 ini, yang kuotanya masuk, porsinya masuk kuota, nambahnya sampai 24 juta. Gitu. Dan tahun depan daftar haji itu bukan 25 juta, ya, tapi berapa? 40 juta Pak, daftar haji. Nanti pelunasannya sekitar 10 atau 15 gitu, tambahannya. Jangan kemudian karena waiting listnya lama, udah 40 juta lama lagi. Udah enggak Pak, ikhtiar terus ya. Kalau kita sudah niat, sudah kita bayar itu ONH-nya, daftar haji, insya Allah walaupun kita enggak berangkat karena keburu meninggal, tapi niat kita itu sudah tercatat gitu, sebagai ibadah. Oke, jadi alasan kenapa kita harus bersegera dalam kebaikan itu karena dua itu. Keimanan, ya, kita tidak tahu, ya, karena contohnya atau hadisnya Nabi mengatakan begitu. Ada orang yang paginya beriman, sorenya kafir. Ada yang sorenya beriman, paginya kafir, artinya sangat ya, dinamis. Nah yang kedua soal umur, soal ajal. Baik, saya kira itu. Biar ada komunikasi, nggak monoton gitu, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan sebelum kita baca hadis keduanya, monggo Pak. Kalau ada pertanyaan silakan. Masih ada waktu? 5 menit lagi, silakan. Monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau yang sifatnya regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, kita tidak bisa kita tidak bisa mengaturnya gitu ya. Jangan juga begini Pak. Jangan juga ya, untuk bisa melaksanakan ibadah lalu kita menggunakan jalan cara yang dilarang gitu ya. Yang dilarang karena harus merugikan orang lain. Ya kan? Oh, saya punya kenalan ini. Oh, saya punya gitu ya, akses dengan ini. Berarti kita menyalahi. Kan sudah ada sistemnya. Siskohad itu kan, Siskohad itu. Sistem yang mengatur. Kalau kita melakukan cara tadi, hanya kita mengeluarkan atau menunda orang yang harusnya gitu loh. Ya. Kecuali kalau memang sistem. Karena ada yang meninggal atau ada yang misalnya kan besok keluar waktu pelunasan. Ya. Oleh pemerintah ditetapkan pelunasan tanggal sekian. Biasanya ada 2 kesempatan Pak. Ada 2 kesempatan. Kalau kesempatan pertama dia belum ada rezeki gitu, dia belum bisa melunasi, nanti ada kesempatan kedua. Nah nanti kalau orang-orang yang harusnya melunasi nggak melunasi karena nggak ada biaya gitu, atau ada orang yang harusnya nggak berangkat karena meninggal misalnya, ya nanti yang cadangan masuk Pak. Cadangan, ada daftar cadangan. Nah, kalau hal yang lain, ya,
Kalau hal yang lain, misalnya soal infak, zakat, sedekah atau soal ibadah gitu ya, bagaimana caranya agar kita bisa bersegera? Misalnya Bapak mau sholat malam. Sholat malam itu tergantung niat kita, Pak. Kalau sebelum tidur kita berniat mau bangun malam, Allah punya cara, Pak, membangunkan kita untuk sholat malam. Allah itu punya cara. Salah satu caranya apa? Kalau yang saya sering alami, salah satu caranya pipis, Pak. Pipis. Pipis itu gak bisa ditahan. Makanya harus bangun. Nah, lihat, oh pas. Ya, saya sering apa? Oh, ini cara Allah membangunkan. Nah, ketika kita ya berniat sebelum tidur mau bangun malam, kemudian Allah bangunkan dengan cara tadi, bersegera, langsung bangun, bergegas, nggak usah pakai ngulet-ngulet dulu, Pak. Kalau pakai ngulet-ngulet dulu, akhirnya yang dicari apa? Bantal guling, gitu. Ya, bersegera, langsung lepas selimut, ya, langsung bangun, ya, langsung ke kamar mandi untuk menghilangkan rasa ngantuk. Bagusnya mandi besar. Ya, kalau Nabi, kalau berdasarkan hadis itu, beliau keluar rumah, Pak. Beliau buka pintu, beliau keluar rumah, beliau lihat langit. Beliau lihat langit sambil membaca Ali Imran 190. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Kalau ngelihat hadisnya begitu, ya. Jadi kita lihat langit itu ya, ada rasa kesyukuran, ya. Maha besar Allah dengan segala kuasanya, Dia menciptakan malam, ya, silih berganti dari siang ke malam dan seterusnya. Gitu, Pak. Nah, kalau soal infak zakat, bersegera itu ketika kita terima gaji atau terima rezeki, ya langsung kita sisihkan. Jangan mikir panjang-panjang. Ini kalau saya bagaimana? Akhirnya masuk tuh perangkap setan tuh. Ya, udah infak besok-besok bisa. Gitu. Sekarang buat yang lain aja dulu. Yang bisa kita segerakan, karena keputusannya ada di kita, segerakan. Tapi kalau bicara soal ya, regulasi kita nggak bisa. Saya kira begitu, Pak. Sudah Isa, ada lagi barangkali? Monggo, Pak. Gimana? Ya, kalau puroda ada gini, Pak. Ada memang bicara soal porsi itu atau kuota itu, ada yang pertama, ada yang haji khusus. Haji khusus ya. Ini prosentasenya ditentukan berapa persen gitu. Ada yang kedua reguler. Ada puroda, bahkan ada yang keempat ummal. Ya. Ini resmi, Pak. Walaupun pada prakteknya sering dimanipulasi atau dimanfaatkan. Puroda itu mahal, Pak. Puroda bisa lebih mahal dari haji khusus. Ya. Dan puroda ini memang istimewa. Dia mau berangkat kapan, mau pulang kapan bisa. Gitu. Tapi kalau ummal versi orang berangkat dengan visa tenaga kerja, itu di sana nggak aman, Pak, karena sering ada razia. Dan kalau ditangkap, karena kita nggak pakai gelang, karena dia bukan sebagai haji. Ya kalau haji kan ada gelangnya. Kalau ada gelangnya, razia aman. Haji. Tapi kalau ummal, jadi kita pisah ummal bisa, cuman tadi ketika ada razia kita nggak aman. Kalau kita sampai ketangkap itu bisa 3 bulan kurungan. Gitu. Jadi kalau bisa
Poroda, tapi Poroda biasanya Pak, jalur Poroda itu orang-orang tertentu karena memang kebutuhan. Tapi kalau warga biasa Poroda ya boleh jadi cuma tadi mahal, bisa sampai 200. Bahkan sampai 500 Pak. Ada yang sampai 500. Gitu. Karena kan ada apa? Memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Begitu Pak, tapi saya kira prinsip dalam Islam itu Allah tidak memaksakan gitu. Jangan mempersulit diri atau jangan menyusahkan diri sendiri untuk beribadah. Saya kira itu Bapak Ibu, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita ya, untuk Allah berikan hidayah kepada kita agar kita bisa bersegera dalam hal kebaikan, tidak menunda-nunda karena keimanan dan umur tadi. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita sudahi dengan baca doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.